Stars, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan seperti biasa, nih ada rakitan PC dari teman-teman subscriber. Dan ditemanin sama Rama Ruby Ramadan. Nah, sekarang ini kan bulan Februari ya, Mak? Februari tanggal 12. Tanggal 12 nih. Rakit PC itu jadi orang tuh pada takut, Mak. Iya, benar. Kenapa? Kenapa? Karena harga-harganya pada naik semuanya. Nah, ini harga-harga PGA card, harga prosesor itu harganya hampir naik 20% ya. Iya, hampir Lebih ya, Iya, ada yang harganya asalnya 2,5 juta, sekarang jadi 3,200.000, 3,300.000. Makanya orang-orang tuh pada nggak mau rakit PC di bulan sekarang gitu. Tapi ini sekarang ada yang rakit PC, ada yang rakit juga ini. Soalnya kan beberapa bulan yang lalu pernah saya bilang, Mak, mending rakit PC dari 2020 ya. Soalnya nanti pertengahan atau awal 2021 PGA kan pasti naik. Iya. Ternyata bener banget nih. Jadi ya selamat deh kalian yang udah rakit kemarin Desember ya. Desember atau enggak awal Januari gitu. Awal banget itu masih oke lah harga ya. Harganya enggak terlalu bengkak kayak sekarang. Kemungkinan juga ini terus naik Mas sampai bulan pertengahan tahun 2021. Ya bisa jadi gitu. Tapi kebetulan nih, siapa ini yang rakit? Ini dari Yordi Lesmana ya, orang Bandung. Jadi kebetulan dia tuh rakit, pengen sama monitornya. Cuman ada sih monitornya, cuman di rumah saya, nggak dibawa ke sini. Oh jadi ini full set? Full set. Nggak full set sih, cuman PC sama monitor. PC sama monitor, kalau keyboard mouse, headset enggak? Enggak, dia katanya udah punya, katanya. Oh gitu. Nah kebutuhan siapa tadi namanya? Yordi Lesmana. Nah si Yordi tuh katanya buat apa mah rakit harga mahal nih? Pas ngobrol-ngobrol di IG sih dia katanya pengen live streaming sambil main game sama edit video. Jadi gamenya tuh mintanya apa? tuh PES 2021 sama PB sama Valorant ya kalau nggak salah. Oh jadi memang kebutuhannya dia memang mainnya seperti itu. Tapi dia tahu kalau harga di Februari ini naik. Tahu kan, udah dikasih tahu kan kata saya itu. Harga VGA sama prosesor sekarang tuh lagi mahal-mahalnya kata saya tuh. Jadi terus yang jualnya juga dikit sama langka, emang bener sih. Coba kalian aja cari di Tokopedia yang jual 1650 Super lah gitu. Kalaupun ada harganya nggak ngotak gitu. Iya kalau misalkan sebelumnya kalian tahu gitu harga VGA-nya kan 1650 Super kan 2,5, paling mahal 28 lah itu tuh. 28 tuh udah mikir tuh mahal ini VGA, karena bayangan kita kan pikirannya 24 gitu harga standarnya gitu. Ya. Karena harganya lebih dari 3 juta. Luar biasa sekali itu Ada yang harga 3 juta juga gitu ya. 3 juta juga rebutan itu juga. Oh pasti sekarang cepet. 3 juta tuh termasuk murah. Iya murah. Luar biasa sekali kan harganya itu. Iya apalagi yang di atasnya tuh ada 1660 Super itu sampai 5 juta seharga 2060 kemarin ya. Iya. Tapi tetap aja sekarang makanya orang-orang tuh tetap pengen rakit PC meskipun harga mahal. Nah itu ini fenomena yang cukup bagus juga berarti mungkin ya gitu. Orang-orang udah nabungnya dari 2020 kan itu lagi banyak banget yang rakit PC. Nah orang-orang jadi pada ngumpulin uang gitu. Nah sekarang baru kekumpul uangnya harganya udah pada naik. Mungkin gitu juga ada mungkin yang kayak terus gitu. Bisa juga fenomena gamer sekarang tuh pengen punya PC di rumah memang lagi pada naik banget gitu kan. Jadi kan banyak sekarang aplikasi atau game yang nggak bisa dimainin di handphone tapi hanya ada di PC gitu. Apalagi di konsol karena rame juga nih konsol kayak PS4, PS5 nih lagi rame. Lagi booming banget. Makanya ya tetap meskipun harga mahal orang-orang tuh tetap pengen rakit PC. Udah malangka tambah banyak yang pengen rakit PC-nya lah. Oke, kita langsung saja masuk atau bahas si PC si Yudo siapa? Yordi Lesmana. Nih, pakai prosesor apa mah nih yang dipakai sekarang? Ini prosesornya seperti biasa, Intel i3 generasi ke-10, i3 10100E. Nah, ini lumayan juga agak naik ya harganya. Agak naik juga harganya. Nanti ada 1,7-an ya? 1,6. Iya, 1,6 tuh itu tuh kalau di Tokped tuh ada. Cuman dia tuh jualnya garansi Inter kalau nggak salah. Terus
bundling juga sama si mobonya wajib. Jadi gimana tuh bundling si Jadi penjual tuh? kata si sellernya tuh di deskripsinya ditulis pembelian prosesor wajib dengan pembelian motherboard H4 10M MSI atau gigabyte. Kalau beli bundling itu mungkin sedikit agak murah gitu, tapi kalau beli satuan harganya mahal banget. Sama aja sih. Oh sama aja, Iya. tapi harus bundling. Iya harus bundling katanya gitu. Oh, Terus jadi seller-seller di Tokped juga rata-rata gitu ngejualnya tuh rakitan PC gitu, nggak mau dia kalau misalkan beli prosesor aja atau prosesor mobo atau VGA aja, dia tuh nggak mau. Di seller tuh pengennya satu set PC langsung gitu. Oh, ya mungkin ya karena si seller juga mungkin pengen sekalian ngejual Iya, juga jual part yang jual lain, part biar yang lain bundling gitu. Jadi prosesor memang langka, gimana nih supaya produk yang lain laku juga, jadi dibundling gitu kan. Oh gitu. 10.400 ini banding sama Mobo. Banding sama mobo. Oh, Mobonya ini apa? Asus H410M Prime. Prime, Asus H410M Prime. Oh, lumayan juga lah Asus. Harganya berapa? Ini tuh sekitar 2,5 lah sama ongkir. Kebetulan ini prosinya juga nggak terlalu bengkak kayak yang harganya kan 16. Sekarang di Tokped tuh rata-rata ini kebetulan bundling sama mobonya jadi 2,5. Oke, terus lanjut memori RAM apa nih? Memori RAM Geil Orion warna Geil merah. Orion. Iya, 2 Berapa? kali 8 GB, 16 GB. 2x8 2666 pasti ya. 3000 NHZ. 3600 Biasanya harganya beda dikit. tapi beda dikit juga. Jadi kalau misalkan ke 266 nanti kan ini berjalan 266 ya. 266, iya. Enggak apa-apa lah. Kemarin juga ada yang nanya, "Bang, itu kan Iya. si Kemarin prosesornya juga ya ada yang nanya." katanya soalnya kan harga 266 MHz tuh sama yang 3000 MHz tuh harganya beda dikit. Jadi kenapa enggak yang ambil yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalkan nanti upgrade motherboard ini bisa Masih di OC bisa, juga iya. gitu kan. Jadi udah defaultnya kan 3000 misalnya. 3000. Oke, jadi daripada beda 50.000 ya 50.000 kadang dikit. 40.000 ya. Jadi ya udah mending pakai yang 3000 MHz tapi tetap jalan kok. Tenang aja ya. Ya, Masih tetap jalan, tetap bisa. normal gitu. Heeh. Terus PGA card, Mbak. PGA card-nya ini pakai colorful GTX 1650 GDDR6. Oh, colorful GTX 1650 GDDR6. yang GDDR6 Iya. ya karena memang ada yang GDDR5-nya Iya, kan. ada yang GDDR5 sama GDDR6 itu performanya agak lumayan beda ya. Agak lumayan beda karena GDDR5 sama GDDR6. naik ke GDDR6. Jadi kalau kalian nyari mungkin nanti di all shop ya ada GTX 1650 harganya agak murah kan. Iya. Itu kemungkinan Iya, bisa pasti GDDR5. Dia harus teliti juga, Harus teliti dilihat juga ini nih. GDDR5 atau GDDR6 kalau mau beli 1650. Jangan asal ya udah nggak apa-apa lah 1650 gitu, ini agak murah, ternyata itu masih GDDR5 karena performanya agak lumayan jauh lumayan ya, Pak. ya. Ini yang udah GDDR6. Nah seperti itu. Terus apa power supply, Mak? Power supply-nya Aerocool United yang 500 watt 80 plus 80 white. plus white ya. Ya lumayan lah Lumayan gitu. lah. Ini karena Buat memang spek ini ya masih kuat gitu. masih kuat ya karena memang budgetnya juga ditipis-tipisin ya, Mak. Bagiannya jadi dipas-pasin gitu. Karena Akhirnya. yang rakitnya katanya yaudah Kang atur-atur aja sih, yang penting muat gitu buat satu set PC sama monitor. Yang penting ya jalan aja karena rakitan yang tahun lalu juga pakai si Aerocool ini. Pakai Aerocool sampai sekarang udah 2 tahun itu masih aman-aman aja. Ya speknya kayak hampir mirip Speknya ya. hampir mirip. VGA-nya cuman itu mah 1060 yang 3 GB. Oke lah. Terus storage-nya, Mak. Storage-nya ini pakai ADATA SSD 120 GB ditambah harddisk 1 TB dari Seagate yang warna hijau itu. Oh, Seagate. Berapa? 1 tera. 1 TB. Berarti ya tetap pakai ADATA berarti ya, Mak. Tetep pasti 120. pakai ADATA. Naik nggak harga si ADATA ini? Naik. Jadi agak mahal. Jadi 280, asalnya 250-an. Terus yang 240 GB juga naik, asalnya 405.000 sekarang jadi 4,5. Oh, jadi hampir semua komponen pada naik Iya, juga apalagi RAM tuh. ya. RAM-nya sekarang RAM pada naik. pada naik. Terus berarti casing nih, karena casingnya agak lumayan Bagus, cakep karena juga ya. RGB tuh bisa diganti. Bisa diganti-ganti, Mak. Iya, warnanya bisa diganti. Oke. Ini dari casing Infinity V2 kalau nggak salah. Infinity V2. Iya. Udah dapat casing RGB? Dapat fan-nya 1. Cuman saya chat ke tokonya kan
kalau satu kan agak kurang gitu. Jadi minta lagi ditambah dua fan di atasnya. Jadi aslinya mah cuman satu fan aja. Bawaan casing, satu fan RGB. Iya RGB, jadi RGB-nya auto. Oh. Baru bawanya sendiri. Jadi 2 fan ini beli lagi, beli terpisah. Oke lah. Jadi semuanya udah ya, nanti harganya juga di belakang. Terus performanya nih, kalau misalkan pakai spek seperti ini, performanya seperti apa, Mak? Iya, pasti pada bingung. Saya juga belum tahu gitu. Belum tahu bagaimana ya? performanya dengan spek kayak gini. Soalnya baru coba juga sih GDDR 1650 GDDR6 gitu. Oke, kita langsung saja tes aja, Mak, langsung ke game ya. Iya, langsung. Sekarang Sekarang. langsung saja tes ke performanya. Let's go. Oke, teman-teman, jadi seperti biasa kita tesnya game yang baru-baru dulu ya, Mak. Nah, Di sini saya coba Cyberpunk 2077. 2077. Jadi ini settingannya liatin dulu, Mak. Sambil di record juga ya. Sambil di record juga. Jadi biar ada bayangan nih kalian main game yang baru Cyberpunk ini tuh performa seperti ini, FPS-nya nanti seperti apa. Ini resolusi 1080p, 1080p, grafiknya low ya. Grafiknya low semua. Oke, terus si kondisinya ini kan kayak di bawah kota ya, jadi banyak orang ya, Mak. Banyak orang, jadi mungkin si efeknya berat gitu ya, Mak. Lumayan lah ini. Kalau banyak orang seperti ini jadi banyak kelihatannya orang. berat. FPS-nya 40-an lah kan. 40-an, 38, 37. Terus Lagi banyak orang ini. lagi banyak orang. Terus suhu VGA-nya 57, 56, suhu prosesornya 71. Lumayan juga ya. 71 ya. Banyak kan Sambil record juga. Terus ini ruangannya tanpa AC ya. Ini dibuka tempered glass-nya. Karena di banyak lampu tanpa AC juga, jadi ruangannya agak gerah juga. Nah, seperti itu FPS-nya berarti sekitar 30-an ya. Jadi kalau misalkan udah Cyberpunk ya kuat 40 seperti ini, mungkin kayak Dota 2, CS:GO, game e-sport seperti itu pasti udah dilibas berarti ya, Mak? Benar. Udah dilibas. Jadi ini patokannya udah game-game berat gitu. Kalau Apex Legend itu juga masih di bawah Cyberpunk ya. Iya, Apex Legend, apalagi Valorant tuh. Si Valorant ringan banget. Jadi pakai live streaming bisa, pakai sambil ngedit juga. Nanti coba Premiere Pro berapa, Mak? 2020 ada Premiere Pro 2020. Nanti kita coba sambil ngedit. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Let's go. Game kedua ini ada PES 2021. Iya. Karena ini requestnya dari yang punya PC berarti ya, Mak? Main PES, main PB. Kalau settingannya nih PES 2021 settingannya high. Udah pasti rata kanan mungkin ya, kita coba lah. Ini high semua. Oke, terus resolusi 1080p berarti. 1080. Oke, kita langsung saja coba main. Di sini sih kelihatannya 60 fps karena PC-nya juga off ya, Mak. On Kayaknya. tapi dah memang si main PES kayak gini enak 60 fps sudah cukup lah. Kalau misalkan mentok terus di 60 fps berarti ya udah normal gitu ya. Mesinnya on gitu. Mesinnya on. Coba terus main. Jadi on. Tuh PC-nya on. Nggak bisa Kalau dari sini. nggak bisa, harus di luar. Nggak apa-apa lah. Jadi dan kelihatan aja nanti si persentase CPU sama GPU-nya juga masih 60 setengahnya ya. Masih setengahnya di i3 10100F ini masih di 40%-an. Terus si GTX 1650 GDDR6-nya masih di 60% ya. Terus suhunya juga masih adem sekali. Iya, cuma 50 VGA-nya 50 derajat. Prosesor 60 kan ya, 64 60 derajat Celcius karena ini masih pakai cooling bawaan ya, Mak. Jadi masih bisa diandalkan lah si cooling bawaan. Bagus. Tapi kalau misalkan punya budget lebih ya ganti biar lebih garang lagi gitu. Oke, terus kita lanjut ke game selanjutnya. Let's go. Oke, teman-teman,
game ketiga berarti ya, Mak? Iya, Ini ada PUBG Steam. Di PUBG Steam jadi buat standar aja sih sekarang. Settingannya, Mak, kita lihat dulu. Settingannya ini di Resolusi 1080p. 1080p. Ini ultra ya, rata kanan. Rata kanan. Terus render scale-nya Scale-nya 70. 70. Kita coba dulu nih. Nah, ini render scale 70. FPS-nya FPS-nya lumayan lah. 90 ya, 99 100. Mantap juga ya. Tapi ini render scale-nya 70 ya, Mak. 70. Karena kemarin ada yang bilang, "Bang, render scale-nya 100-in." 100. gitu. Oke, sekarang kita Kita coba coba. 100-in ya. 100-in. Nah, play. FPS-nya jadi Biasanya jadi 60-an. jadi 60-an. Lumayan Jadi- juga ya bedanya ya. Cuman emang bener sih ya kelihatan. Jadi lebih jelas gitu sih intinya. Grafiknya ya, si grafik karakternya, Detail-detailnya juga. detail-detailnya lebih. Ya memang yang kemarin ada juga beberapa yang render scale-nya masih 70 Iya, masih gitu. 70 belum coba 100. Belum coba 100. Kalau ini udah 100. Di settingan ultra 1080p, render scale-nya 100, FPS-nya Record juga. nah, sambil record juga FPS-nya masih di atas 60. Berarti untuk live streaming juga masih oke berarti ya. Masih aman. Suhu VGA Suhunya 59 derajat Celcius. Hmm. Prosesornya 64 derajat Celcius lah. Cuman GPU usage udah 98% pasti. Oke. Mantap Masih- lah jadi berarti. masih mantap lah. Masih mantap ya berarti. Masih 60 Si GTX 1650 GDDR6. GDDR6 yang polos masih oke lah. Ya harga murah lumayan lah. Ini pasti ramai nanti. Oke, kita lanjut langsung tes Premiere Pro aja. Iya, Premiere Pro aja. Tes ngedit ya. Tes ngedit. Oke, let's go. Dan terakhir kayaknya Emma ya. Iya. Ini tes Premiere Pro 2020. Kita langsung record mah itu Nah, lah. ini ya? udah Oh, bisa udah di di-record. Jadi mungkin mana layarnya? Oke. Nah ini efeknya memang nggak sama efek footage yang dulu ya, tapi pas dimasukin efek-efek kayak gini lumayan agak lancar. Kalau untuk ngedit ringan, oke lah ya, masih oke ya Mak. Tapi kalau misalkan untuk mau lebih profesional lagi, banyak efeknya, banyak layer-layernya lagi, mungkin si PGA-nya kalau lagi ngedit ini kan kerjanya PGA nih kalau lagi ngedit gini. Tapi kalau misalkan udah ngerender mau jadi file satu video, yang kerja itu si prosesor. Kalau untuk ngedit di timeline seperti ini ya cukup lah 1650 dia DDR6 cukup lancar ya Mak. Ini tinggal di render nanti juga lancar ya. Coba render ini berapa menit nih? Jangan render langsung aja. Coba. Nah, di situ coba. Continue. Itu ganti H264. Nah, ini size-nya setengah giga ya, 546. Durasinya 7 menit, coba langsung diekspor aja. Ini yang kerja kalau lagi render gini ya si prosesor. Ya 6 menitan lah, karena efeknya tadi hanya coba-coba saja jadi nggak terlalu ramai. Jadi dimasukin aja efek. Oke, berarti kesimpulannya sekarang. Sambil nunggu, oke. Kesimpulannya dari Ama rakit PC Februari 2021 seperti ini dengan harga yang beredar di e-commerce mahal-mahal. Iya. Worth it nggak? Kalau menurut saya sekarang worth it tak? Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalkan kita nungguin turun lagi harganya itu nggak tahu kapan. Terus kan mini juga lagi hype banget gitu. Ada kan itu yang pakai laptop juga yang mini gitu. Ya katanya ada. Jadi ya kalau menurut saya ini udah sangat worth sih si VGA ini. Sebenarnya yang paling ngaruh di harga tuh VGA sama prosesor sih ya. Saya itu kan yang paling bengkakan itu harganya. Ya mungkin nanti di pertengahan 2021 bisa jadi lebih naik lagi ya. Iya, mungkin bisa jadi lebih naik. Atau ya kabar baiknya mungkin bisa turun juga. Ya, cuman turun. kalau seller Indo gitu Kalau ya. seller Indo, Kalau naikin harga cepet nurunin harga itu emang lama. Emang kayak gitu sih di Tokped. Jadi total keseluruhan untuk si PC-nya ini berapa, Mak?
dengan spek Ini yang tadi? tuh PC-nya tuh sekitar 7.500.000-an. Itu udah sama ongkir ke rumah saya semuanya. Soalnya kebetulan kan orang Bandung juga yang punyanya. Ditambah itu monitor Samsung S24R350. Itu harganya 1,6. Ongkir pakai Gojek 60 ribuan lah. Berarti Jadi, total 9,2 jutaan. 9,2 juta sama monitor ya. Tapi kalau untuk PC-nya ini berkisar di 7 juta setengah ya. Setengah untuk harga 2021 Februari. Pas lagi pada bengkak. Oke, jadi PC ini bisa dipakai live streaming bisa. Main game yang berat juga bisa. Terus ngedit video juga bisa. Terus apa lagi, Mak? Udah mungkin gitu aja lah. Capek juga gitu ya. Oke, saya akhiri dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share. Kalau misalkan mau nanya-nanya gimana rakit PC, nanti DM. Bisa DM ke saya ya, @ramaruby pakai Y. Instagramnya. Iya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan Rama Ruby Ramadan, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Capek, soalnya udah tengah malam. Iya. Rakit PC ya sambil videoin gini capek juga. Tapi seru juga. Mudah-mudahan Iya, senang. banyak yang nge-share videonya. Iya. Jadi rame gitu. Share, di subscribe, jangan lupa. Mantap.